Waktu kedatangan Yesus kedua kali. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, saat ini saya berada di lokasi patung Cristo Rey di Kota Dili, Timor Leste. Dan saya bersama dengan seorang yang luar biasa, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di kota ini. Silakan Pak Binsar, Pendeta Binsar memperkenalkan diri. Saya Pendeta Binsar, saya menggembalakan jemaat Rock di Dili Timor Leste sejak 2022. Ya. Nah, Bapak Ibu, di belakang kami ini adalah stasi yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk mengenang kebangkitan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Nah, saat ini kita semua umat Kristen menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saya ingin tahu apa pendapat Pendeta Binsar tentang mengapa Tuhan Yesus tidak mengetahui hari kedatangannya, karena menurut ayat Alkitab Bapa di sorga yang mengetahui harinya. Namun sesungguhnya kalau kita mengerti budaya, kita mengerti pola pikir Alkitab ketika ditulis, yakni pola pikir Ibrani, tentu kita memahami konteksnya. Nah, Pak Pendeta, kan menarik ya. Kita nggak tahu Tuhan kapan sih mau datang lagi kedua kali. Banyak sekali yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri tanda kedatangannya. Ada di Matius 24, ada di Lukas 21. Tetapi yang banyak orang tahu adalah kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi sebetulnya menurut Bapak kita tahu. Nah, itu tuh, tolong Pak diberitahukan kepada kami semua supaya apa? Supaya kami tidak mudah digoncangkan begitu ya dengan berbagai isu, berbagai teori konspirasi dan sebagainya. Baik, makasih Bu Monik. Jadi begini, itu kan asalnya itu dari perkataan Yesus di Matius 24. Iya. Ya kan dibilang, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Betul. Kan malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja, Bapa sendiri. Nah, kalau di dalam King James itu katakan but of that day and hour. Hari dan jam. Gitu ya. No one, no man, not the angels of heaven but my Father only. Kenapa? Nah, kalau misalnya kita berpendapat bahwa Tuhan Yesus nggak tahu, ini akan bermasalah dengan doktrin Trinity. Oke, iya kan? Betul ya. Kok katanya Tritunggal, kan? Bapa dan Anak satu. Iya kan, jadi akan bermasalah dengan doktrin Trinity. Jadi, nah kalau dibilang tidak tahu juga, masalah kedua adalah berarti Tuhan Yesus punya keterbatasan. Betul. Itu kok dia tidak tahu gitu. Nah, ternyata di dalam bahasa Ibrani, di dalam budaya bahasa Ibrani itu, bahasa itu banyak mengandung idioms. Idioms itu ungkapan gitu ya. Jadi ungkapan-ungkapan kayak kepala batu gitu. Iya. Kan, kepalanya kan bukan dari batu. Bukan dari batu kan gitu kan. Nah, jadi ungkapan-ungkapan itu yang diucapkan oleh Tuhan Yesus bahwa no one know the day at the hour, itu sebenarnya sebuah idioms, ungkapan yang mengarah kepada hari tertentu di dalam perayaan 7 perayaan Alkitab itu ya. Jadi yang pertama kan kita tahu Paskah. Iya. Yang kedua lalu roti tidak beragi. Lalu ada buah sulung. Lalu ada Shavuot, Pentakosta. Lalu yang keempat adalah peniupan serunai, Yom Teruah. Iya. Lalu yang kelima itu adalah pendamaian. Betul, Yom Kippur. Dan terakhir adalah Sukkot. Iya, nah, dari 7 perayaan itu hanya perayaan Yom Teruah lah yang terjadi pada tanggal 1. Semuanya ada tanggal 14, tanggal 6, Shavuot tanggal 6 toh. Terus Yom Kippur tanggal 10 gitu kan. Terus Sukkot tanggal 14, 15 Tishrei. Ya kan? Nah, jadi
Hanya perayaan Yom Teruah lah yang terjadi pada awal bulan. Nah, dulu nggak seperti sekarang. Iya, iya. Dulu nggak seperti sekarang. Jadi kita bisa tahu langsung, oh bulan depan tanggal sekian, tanggal sekian. Nah dulu itu mereka itu memakai bulan sebagai ininya. Ya, Jadi kalender Yahudi memang dari lunar, melihat kan? bulan. Nah, Ya. kan? Jadi Yahudi kan lunar, Penghitungan lunisolar. bulan. Dia perpaduan lunar dengan solar. Nah, jadi waktu perpindahan bulan, mereka harus melihat hilal itu, melihat crescent moon itu. Jadi sabit tipis. Nah, begitu sabit tipis itu muncul, nah lalu kemudian ada dua orang dari dari Bait Allah itu yang akan menentukan. Ini sudah muncul sabit, berarti inilah bulan baru gitu. Ros Kodes. Ya, betul. Nah, jadi persoalannya bulan baru itu bisa terjadi hari ini atau besok. Oke. Gitu. Nggak mungkin sampai 2 hari. Dia bisa hari ini atau besok gitu. Makanya perkataan Yesus itu tidak terus seorang pun yang tahu hari dan jamnya itu bisa terjadi hari ini atau besok. Jadi perkataan Yesus itu adalah sebuah idiom untuk Yom Teruah. Gitu. Nah, lalu itu juga mengacu kepada tradisi pernikahan orang Yahudi. Betul. Jadi ceritanya kalau orang Yahudi itu mau menikah, ya kan, pertama dia harus menyiapkan dulu rumah. Iya. Yesus pernah bilang kan, aku menyiapkan tempat bagimu. Nanti kalau tempat itu jadi, aku akan kembali datang menjemput kamu, kan gitu kan? Iya, betul. Nah, jadi tradisi Yahudi itu mereka harus menyiapkan dulu rumahnya, ya, atau tempat mereka akan malam pertamanya lah gitu dalam pernikahan itu. Nah, lalu setelah itu selesai siap, lalu anaknya bilang, kapan saya mau jemput pengantin saya? Iya, calon mempelai. Iya kan? Calon istri. Calon istrinya. Jadi, nah di situ hanya bapak saja, bapaknya yang menentukan. Jadi kalau orang lain nanya kepada calon mempelai prianya, kapan nih mau jemput mempelai? Nggak ada yang tahu, hanya bapakku yang tahu. Gitu. Jadi sebenarnya yang disebut bapakku yang tahu itu adalah bukti ketaatan anak terhadap bapak untuk dia menjemput mempelainya. Itulah yang terjadi sebenarnya. Jadi itu dua. Jadi waktu Yesus bilang no one knows the day and the hour, itu mengacu kepada Yom Teruah. Nah, lalu waktu itu yang akan menyuruh Yesus untuk menjemput mempelainya, which is us, kita, gitu, adalah Bapa di surga, gitu. Tapi yang tidak ketahui dari waktu zaman dulu itu adalah is it today or tomorrow. Tetapi harinya tuh Yom Teruah, gitu. Nah, sekarang berarti kita udah tahu dong tanggal 1 Tisri dong artinya, iya kan? Nah, persoalannya 1 Tisrinya itu kapan? Iya. Tahun nikah, atau tahun depan, kita juga nggak tahu, ya kan? Kalau tahun ini berarti pas perayaan Rosh Hashanah September, betul, 2026. Iya kan? Tapi kita tidak bisa bilang itu tanggal yang nggak pasti, bisa, betul. Nggak bisa. Nah, ada schedule-nya kalau kita baca Matius 24. Iya. Dia bilang akan ada pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus. Berarti harus ada bait suci dulu. Iya. Artinya karena pembinasa keji harus berdiri di tempat kudus. Iya, betul. Ya, tempat kudus bisa bait suci, bisa Yerusalem. Bisa Yerusalem gitu. Ya. Nah, jadi artinya kalau istilahnya itu argometernya pengangkatan itu akan bisa dihitung kalau bait sucinya sudah ada. Betul. Gitu. Ya. Jadi kalau begitu, makanya kita perlu berjaga-jaga. Itu salah satu berjaga-jaga itu. Kita lihat nih, bait suci udah jadi. Nah, di situ tuh kita mulai menghitung. Karena kan Tuhan bilang tanda-tanda saya kasih tahu. Nah, kita sebagai orang-orang itu kan di Daniel pun dikasih tahu ini termaterai, tapi nanti orang bijak akan mengetahuinya. Iya, betul. Kan gitu kan? Gitu. Dan di Daniel disebutkannya bukan sekarang. Iya. Tapi pada masa yang masih jauh. Iya. Ya kan gitu. Masih nanti gitu. Ya, betul. Iya. Nah, menurut Pak Binsar, kalau sudah seperti ini, perlu nggak sih orang Kristen tuh tahu budaya Yahudi, tradisi Yahudi? Perlu, harus.
karena gini, loh kita untuk saya bisa memahami ibu, memahami bapak gitu ya, kan saya harus tahu dulu budaya seperti apa, betul. ya kan, dari asal mana, dari Manado, dari Ambon, sikap karakter seperti apa, dan kita bisa pahami itu sama. Kita mau belajar mengenai Israel, ya kita harus belajar tradisinya, kita harus tahu ya budayanya, bahasanya, pola pikirnya, idiomsnya, ungkapan-ungkapannya. Iya, setuju. Yes. Jadi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu sudah mendengar dari Pendeta Binsar. Bapak dulu S2-nya apa? Ngambil apa, Pak? Saya waktu itu judulnya ini disalahartikan, disalahartikan. Ya. Ayat-ayat yang disalahartikan. Itu menarik juga tuh Pak, nanti dibahas. Oh, boleh. Boleh. Ya, Bapak Ibu, kita sudah dapat satu pesan tentang akhir zaman. Pesan yang sangat penting tentang kedatangan Tuhan kita. Kapan waktunya? Sudah dijelaskan oleh Pendeta Binsar. Sekarang kita mengikuti apa kata Tuhan Yesus, bersiap sedia dan berjaga-jaga. Artinya apa tuh Pak? Siap sedia dan jaga-jaga. Ya, pertama kita lihat diri kita kan. Iya, secara rohani ya. Kita lihat diri kita. Lalu kita lihat sekeliling kita, ya kan, kita jadi berkat buat orang sekeliling kita. Lalu kita lihat yang lebih luas lagi dunia ini apa yang sedang terjadi. Betul. Gitu. Karena sekarang mata dunia sedang mengarah ke sana tuh, ke Timur Tengah gitu. Betul. Jangan sampai kita acuh tak acuh gitu. Ya. Dan yang jelas Bapak Ibu berjaga-jaga, termasuk juga Tuhan Yesus kasih tanda nih. Saya kadang-kadang suka bingung. Di Matius 24 dia bilang hati-hati ada Mesias palsu. Terus ada nabi-nabi palsu. Ya. Nah itu dia, Bapak Ibu patokan kita hanya Alkitab. Benar. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu tentang apa yang terjadi di dunia, baca Alkitab. Itu udah salah satu cara yang paling mudah dan murah. Bapak Ibu hanya cukup baca Alkitab, karena saya sungguh percaya ketika Bapak Ibu baca itu Alkitab, Roh Kudus bisa memberikan pengetahuan, pewahyuan, pengertian. Karena firman Tuhan, Alkitab itu firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu hidup. Masalahnya banyak orang mikir ini buku doang, bosen. Padahal itu hidup gitu loh. Dan penuh kuasa, jangan salah. Setiap janji yang ditulis di Alkitab itu pasti bisa. Bapak Ibu doa, pakai ayat dalam Alkitab, firman, perkatakan dan akan terjadi. Jadi mulai lakukan, belum terlambat. Ini masih bulan Februari. Kita mulai tahun yang baru ini dengan sebuah kegerakan yang baru juga, yakni apa? Mengenal isi hatinya Tuhan, mengenal isi hati Tuhan melalui Alkitab, baca Alkitab. Dan saya yakin kuasa dari firman yang hidup itu akan sangat memberkati Bapak Ibu semua. Pak Binsar, silakan kalau mau ada yang ditambahkan. Ya itu tadi Bung bilang, kita harus berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga, perbaiki diri kita, perbaiki diri kita. Semakin serupa Kristus, serupa dengan Kristus gitu. Jadi berkat buat banyak orang. Amin. Ya, dan keep watch gitu. Jadi kita tetap melihat, mata kita lihat apa yang terjadi di dunia terbuka, ini. Betul. Kita harus lihat. Gitu. Iya. Terima kasih Pak Pendeta Binsar untuk waktunya. Bapak Ibu jangan lupa Pak Binsar ini Rock International Ministry, Gereja Rock di Dili. Ada YouTube-nya juga. Silakan Pak, YouTube-nya apa? Di Rim Dili. Rim Dili. Iya. Jadi Bapak Ibu bisa subscribe dan bisa lihat. Terima kasih. Saya Monique Rakers. Binsar. Salam damai dari Fakta Israel. Dili Timor Leste. Dili Timor Leste. Damai hanya bisa terwujud jika ada kebenaran.